Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi relasi dan fungsi pada jenjang SMA, yaitu kelas 10. Di sini saya sudah menyajikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikatornya. Kemudian, untuk materi yang akan dibahas pada video ini yaitu tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nanti di dalamnya juga ada notasi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, dan juga sketsa grafiknya. Kemudian kita memasuki materi yang pertama. Sebelum kita menginjak ke fungsi, kita akan belajar dulu mengenai relasi. Jadi relasi itu di dalam matematika didefinisikan seperti definisi satu ini, yaitu misalkan ada himpunan A dan B. Nah, relasi dari A ke B itu adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi itu adalah suatu aturan pengaitan. Di sini saya menyajikan sebuah contoh relasi. Jadi di sini ada dua himpunan, himpunan A sama himpunan B. Himpunan A berisi nama-nama, himpunan B berisi angka-angka. Biasanya kalau di soal itu kita disuruh mencari relasi yang tepat. Nah, karena ini saya hanya mencontohkan, saya membuat misalnya memiliki poin relasinya itu. Jadi kalau dibaca, Denny memiliki poin 40, Dewi memiliki poin 33, seperti itu. Kemudian lanjut, untuk di relasi maupun di fungsi itu pasti ada tiga komponen ini, yaitu ada daerah asal, daerah kawan, sama daerah hasil. Daerah asal itu biasanya ada yang menyebutkan domain. Kemudian daerah kawan itu disebut juga dengan kodomain, daerah hasil biasa disebut juga dengan range. Untuk memahami ketiga komponen ini, saya sudah menyajikan contoh. Nah, di sini ada dua himpunan, himpunan A sama himpunan B. Yang dikatakan domain itu yang 3,5, yaitu yang berada di himpunan A. Karena arah panahnya ini dari A menuju ke B, maka yang akan menjadi domain atau daerah asalnya itu ada di himpunan A. Tapi kalau nanti panahnya itu dari B menuju A, maka yang akan menjadi daerah asal itu yang himpunan B. Jadi tergantung panah. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawan itu berada di himpunan B, yaitu 1, 2, 6, 8, 9. Kemudian rank atau daerah hasil itu diambil dari himpunan B yang memiliki pasangan dengan himpunan A. Nah, di sini yang memiliki pasangan itu 1, 2, 8. Maka ranknya itu 1, 2, 8. Kemudian kita lanjut ke materi inti, yaitu tentang fungsi. Kita awali dulu dengan sebuah definisi. Jadi, fungsi itu definisinya seperti ini. Misalkan A dan B itu adalah himpunan. Fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, dari sini saja kita sudah melihat bahwa ada perbedaan antara relasi dan fungsi. Perbedaannya ada di kata ini. Setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan di himpunan B yang tepat satu anggotanya. Kemudian di sini saya juga menyebutkan bahwa ada syarat di mana relasi itu dikatakan suatu fungsi, yaitu syarat yang pertama, semua anggota himpunan daerah asal memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah kawan. Yang kedua, semua anggota himpunan daerah asal memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan daerah kawan. Di slide selanjutnya ini, saya menyajikan sebuah contoh fungsi. Nah, kenapa ini fungsi? Jika dilihat dari syarat yang pertama, maka ini memenuhi. Karena semua anggota himpunan P itu memiliki pasangan dengan himpunan H. Coba lihat, di sini A, B, C memiliki pasangan semua kan? Kemudian syarat yang kedua, semua anggota himpunan P ini memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan H. Semua tepat memasangkan satu-satu, tidak ada yang bercabang. Nah, maka ini merupakan suatu fungsi. Kemudian ini ada dua relasi. Nah, nanti kalian bisa mengamati atau berpikir-pikir dan bisa jawaban kalian
ditanyakan ya. Nah, atau dicari informasi, ini apakah suatu fungsi atau tidak. Kemudian kita lanjut di notasi fungsi. Nah, fungsi itu seperti ini ya notasinya. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A dengan tepat 1Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis seperti ini. F.2 tanda panah Y. Nah, ini nanti membacanya itu F memetakan X ke Y, dan Y itu disebut bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ini ada 3. Yang pertama, fungsi surjektif. Di sini, syarat suatu fungsi surjektif itu adalah jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan daerah himpunan B atau daerah kawan. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ada 2 himpunan A sama B. Nah, ini merupakan fungsi surjektif karena jika kita lihat itu himpunan B-nya itu kan ABC. Nah, itu sama dengan daerah hasilnya. Daerah hasilnya kan juga ABC. Maka fungsi ini disebut juga fungsi surjektif. Kemudian yang kedua ada fungsi injektif. Nah, ini fungsi yang memasangkan tempat satu-satu. Yaitu di sini fungsi A1 itu tidak sama dengan fungsi A2. Contohnya seperti ini. Fungsinya itu memasangkan tempat satu-satu dari A ke B. Tidak ada yang ganda dalam pemasangannya. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang sekaligus fungsi surjektif dan juga injektif. Nah, di sini contohnya itu ada himpunan A sama B, dan jika dinyatakan dalam pasangan terurut itu 1A, 2C, 3B. Nah, di sini itu merupakan fungsi bijektif karena yang pertama ini merupakan fungsi surjektif, memenuhi fungsi surjektif karena daerah hasil itu sama dengan himpunan B. Daerah hasilnya kan di sini ini ya A, C, B. Nah, kemudian fungsi B-nya itu juga A, B, C. Nah, maka ini merupakan fungsi surjektif. Kemudian ini juga fungsi injektif karena ini itu tepat memasangkan satu-satu. 1 dengan A, 2 dengan C, 3 dengan B. Tepat memasangkan satu-satu. Tidak ada yang ganda, misalnya 1 dengan A, 2 dengan A, tidak seperti itu. Nah, maka ini disebut fungsi bijektif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai latihan soal. Nah, latihan soal ini yang pertama, manakah dari diagram berikut yang mendefinisikan fungsi? Nah, diagramnya seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini menurut kalian itu diagram mana yang merupakan fungsi? Nah, nanti kalian bisa memberhentikan videonya dulu, lalu berpikir-pikir, kemudian kalian bisa melanjutkan videonya lagi. Nah, di sini jika kita lihat dari A ini merupakan fungsi atau tidak? Ini merupakan fungsi ya, karena fungsi A atau di daerah asal ya, karena ini panahnya ke sini, maka ini disebut daerah asal atau domain, itu memiliki pasangan semua. Ya, sudah memiliki pasangan semua. Dan setiap anggotanya itu memasangkan tepat satu-satu. Nah, ini merupakan fungsi. Kemudian untuk yang B. Yang B ini bukan fungsi karena di himpunan daerah asalnya itu ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, maka ini bukan fungsi. Kemudian yang C. Yang C ini bukan fungsi juga karena di sini di daerah asalnya itu ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, ini contohnya ini ya, ini memiliki 2 pasangan ini. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang D itu merupakan fungsi ya, karena dilihat dari himpunan daerah asalnya itu sudah memiliki pasangan semua. Terus pasangannya itu satu semua. Kemudian yang E ini jelas bukan fungsi karena ada di di himpunan daerah asalnya ada yang tidak memiliki pasangan.
Kemudian yang F ini merupakan fungsi ya, karena dilihat dari daerah asalnya itu memiliki pasangan semua. Kemudian tepat memasangkan satu-satu. Jadi kesimpulannya yang merupakan fungsi adalah A, D, sama F. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu di sini soalnya diketahui fungsi fx didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kemudian kita disuruh menentukan nilai f pada interval min 1 sampai dengan 2. Dan juga disuruh menentukan domain serta range. Domain itu daerah asal dan range itu daerah hasil. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama kan diketahui fx-nya itu x pangkat 3 pada interval x lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 2. Kemudian kita cari dulu bahwa angka-angka yang berada di interval ini kan min 1, 0, 1, sama 2. Nah, maka selanjutnya kita tinggal menghitung. Kalau min 1 disubstitusikan ke x pangkat 3, maka seperti ini, min 1 pangkat 3 dan hasilnya min 1. Kemudian F0 juga seperti itu, 0 pangkat 3, 0. Terus F1, 1 pangkat 3, 1. Terus F2, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, maka untuk nilai F pada interval ini sudah ketemu, yaitu min 1, 0, 1, 8. Kemudian yang kedua, mencari domain. Domain itu daerah asal. Nah, maka daerah asalnya itu bisa dilihat dari interval ini. Ini merupakan daerah asalnya. Ini ya daerah asal, daerah asal. Nah, jika ditulis dalam bentuk himpunan, maka menulisnya seperti ini. Kemudian kita cari rank. Rank itu daerah hasil. Daerah hasil itu diambil dari hasil dari substitusi yang kita cari tadi, yaitu min 1, 0, 1, 8, tapi dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Nah, maka ditulisnya seperti ini. Intervalnya itu dari min 1 sampai 8. Y lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Di sini soalnya diketahui fungsi f memetakan r ke r dan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kemudian kita disuruh menghitung f min 4, f min 3, f min 2, f min 1, f0 dan f2. Dan juga disuruh menggambarkan grafik fungsi dan juga daerah asal. Jika daerah asalnya itu ini antara interval x lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 2, maka kita disuruh menentukan daerah hasil atau range-nya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaiannya itu yang pertama, kita kan disuruh menghitung f min 4 dan seterusnya. Nah, seperti soal yang nomor 2 tadi, bahwa kita tinggal mensubstitusikan min 4-nya ini ke dalam fungsi fx ini. Jadi kalau min 4 kita gantikan ke x dan seterusnya, maka didapatkan hasilnya itu seperti ini, 50 min 3 min 4 min 3 05. Kemudian kita disuruh menggambarkan grafik. Nah, grafiknya ini dilihat dari fungsi ini min 4 min 3 yang kita cari ini. Nah, caranya itu yang menjadi y itu adalah hasilnya ini, dan yang menjadi x itu adalah ininya yang kita cari tadi. Kan ini sebagai x dan ini sebagai y. Berarti kalau diterapkan di tabel, maka min 4,5, maka di sini min 4,5. Terus kemudian min 3,0 di sini. Terus min 2, min 3. Min 2 sini, min 3. Nah, maka di sini ya. Kemudian min 1, min 4 di sini. Kemudian 0,
min 3, 0,-3 di sini ya. Kemudian 1,0 maka di sini, kemudian 2,5 maka di sini. Maka terbentuklah suatu grafik parabola seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita disuruh menentukan daerah hasil. Jika daerah asalnya itu interval antara lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, maka kita menentukan daerah rangnya itu dari ini, dari F yang kita cari ini. Ini kan terdiri dari antara min 4 sampai min 4 sampai 5. Nah, maka jika dibuat interval itu Y lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 5. Dan itu untuk soal nomor 3, maka akan ada soal yang selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini soalnya itu tentukan mana yang merupakan fungsi surjektif, injektif, atau bijektif dari fungsi fx 3x min 1. Nah, ini penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus menggambarkan dulu fungsi 3x min 1 ini ke dalam diagram Kartesius. Dan ini saya sudah menggambarkan bahwa gambarnya itu seperti ini. Kemudian jika diamati bahwa x1 dengan x2 itu tidak sama ya, dan nanti maka menyebabkan fx1 itu tidak akan sama dengan fx2, maka fungsi fx sama dengan 3x min 1 ini merupakan fungsi injektif karena masing-masing tepat memasangkan satu-satu. Oleh karena itu daerah kawannya atau kodomainya itu akan sama dengan daerah hasil atau rank ini ya. Dan maka ini merupakan fungsi surjektif, yaitu antara daerah hasil sama daerah kawan itu hasilnya sama. Kemudian dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan 3x min 1 ini adalah fungsi bijektif. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya yaitu tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini saya sudah menyertakan bahwa di sini itu nanti ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan juga ada pembagian. Dan untuk penjabarannya seperti ini. Kalau penjumlahan berarti F dan G ditulis F plus G, nanti didefinisikan F plus G dalam kurung X. Nah, nanti bisa menjadi Fx plus Gx. Begitu juga dengan selisih. Selisih maka fungsinya menjadi Fx min Gx. Dan begitu juga dengan perkalian. Perkalian nanti Fx kali Gx, kemudian pembagian juga seperti itu. Jadi di dalam fungsi itu kita bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan dan juga membagi kedua ruasnya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang fungsi linear. Nah, fungsi linear ini merupakan salah satu fungsi yang paling sederhana dalam matematika, karena selanjutnya ini nanti kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, terus fungsi rasional. Nah, untuk pengaplikasian dari fungsi linear ini kita bisa mencari hubungan antara ketinggian pesawat dan suhu udara, kemudian hubungan penawaran dengan ketersediaan barang, serta bisa juga hubungan antara jarak dan waktu tempuh. Kemudian untuk fungsi linear ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini, fx sama dengan mx plus a, di mana m ini adalah nantinya suatu gradien nanti adalah kemiringan ya. Kemudian kenapa fungsi ini dikatakan linear? Karena jika kita menggambarkan grafiknya itu, maka akan terbentuk suatu garis. Nah, kan garis kan linear ya, lurus, maka fungsi ini disebut fungsi linear. Kemudian di sini ada gradien. Gradien itu dapat ditentukan dengan perbandingan antara panjang segmen garis pada sumbu Y dengan panjang segmen garis pada sumbu X dari dua titik tertentu. Kemudian untuk rumus gradien itu seperti ini, Y2 min Y1, X2 min X1. Dan nanti kita biasanya soalnya itu disuruh menentukan persamaan garis. Nah, di sini
untuk menentukan persamaan garis itu ada dua jenis. Yang pertama, jika diketahui gradien tertentu dan melalui satu titik. Nah, maka rumus untuk mencari persamaannya itu seperti ini. Y-1, Y-Y-Y-Y-1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian jika kita disuruh mencari persamaan dan diketahui dua titik, maka rumusnya seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan selanjutnya nanti akan dibahas mengenai soal-soal tentang fungsi linear. Oke, selanjutnya kita latihan soal ya. Latihan soal ini nanti berisi soal tentang fungsi linear dan juga pembahasannya. Semoga dengan contoh soal ini bisa menambah pemahaman kalian. Di sini soalnya itu, gambarlah suatu garis yang mempunyai gradien M sama dengan 3 dan titik potong dengan sumbu Y adalah min 3. Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa persamaan garis yang dimaksud itu adalah Y sama dengan 3X min 3. Nah, kenapa bisa begini? Nah, nanti kalian coba searching atau cari buku-buku kenapa bisa begini. Kemudian untuk menggambarnya, kita itu tentukan dua titik yang dilalui dengan cara mensubstitusikan jika X-nya itu sama dengan 1, maka Y-nya itu sama dengan 0 ya. Kita buat seperti tabel. Terus kemudian jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 3. Sebenarnya ini bisa dibuat dengan tabel, tapi ini kalian juga memisalkan dengan angka-angka seperti ini juga boleh. Kemudian jadi nanti titik yang dilaluinya itu ada 1,0 sama 2,3. Kemudian jika digambar itu seperti ini gambarnya. Karena fungsi linear, maka gambarnya berupa garis. Nah, kemudian kita mengecek apakah titik yang kita peroleh itu benar atau tidak, yaitu dengan cara mengeceknya dengan gradien. Gradiennya tadi kan awalnya kan 3. Nah, nanti kalau kita cek dengan titik-titik ini, apakah nanti hasilnya juga 3. Nah, maka ditentukan dengan rumus ini yang tadi saya jelaskan di slide awal tadi, yaitu dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Nah, maka hasilnya itu menghasilkan 3. Maka sama dengan gradien yang diketahui di awal tadi di soal ini 3. Maka jawaban ini adalah benar. Untuk soal selanjutnya yaitu kita disuruh menentukan persamaan garis yang bergradien min 1 dan melalui titik min 2,3. Nah, untuk penyelesaiannya kita ingat bahwa tadi saya di awal menyebutkan bahwa jika ada soal yang disuruh menentukan persamaan, kemudian diketahui gradien, kemudian diketahui juga suatu titik, maka persamaannya itu berbentuk seperti ini dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, dengan ini kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Jadi tadi gradiennya kan min 1, kemudian titiknya min 2,3. Nah, maka persamaannya tinggal dimasukkan yaitu Y min Y1. Y1 nya itu 3. Kemudian M nya itu min 1. Kemudian X min X1 dan X1 nya itu min 2. Jadi X min 2. Jadi bisa dibentuk persamaannya itu seperti ini. Dalam bentuk akhirnya disederhanakan yaitu Y sama dengan min X plus 1. Dan selanjutnya pembahasan soal yang terakhir dari fungsi linear, yaitu di sini kita juga disuruh menentukan persamaan garis yang melalui 0,-3 dan 2,5. Tadi di awal disebutkan bahwa jika disuruh menentukan persamaan garis dan melalui dua titik, maka rumusnya seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi
Kalau dimasukkan ke persamaan, maka seperti ini, Y min min 3 per 5 min min 3. Nah, kemudian X min 0 per 2 min 0, dan disederhanakan menjadi Y plus 3 per 8 sama dengan X per 2. Kemudian disederhanakan lagi, maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan 4X min 6. Nah, itu adalah pembahasan dari soal-soal fungsi linier. Semoga bisa menambah pemahaman tentang materi fungsi linier. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai materi fungsi kuadrat. Selanjutnya kita memasuki materi fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini definisinya adalah fungsi f yang memetakan R ke R yang didefinisikan sebagai fx sama dengan fx ax kuadrat plus bx plus c, dan a, b, c nya ini adalah anggota bilangan real dan a nya ini tidak sama dengan 0. Fungsi ini disebut juga fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat karena ini ada pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian untuk bentuk umumnya seperti ini, dan grafiknya nanti akan berbentuk kurva parabola. Kemudian jika kita menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, maaf ini seharusnya kuadrat ya, maka dengan salah satunya menggunakan rumus X12, yaitu rumusnya seperti ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemudian jika fungsi itu diketahui akar-akarnya, misalnya X1 sama X2, kita bisa menyatakannya dalam bentuk seperti ini, fx sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Kemudian di dalam fungsi kuadrat ini juga ada diskriminan. Salah satu fungsi diskriminan itu untuk mencari titik puncak ya, karena titik puncak itu rumusnya itu min B per 2A, min D per 4A. Nah, untuk diskriminan rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah secara praktis kita untuk menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, kita hanya menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan cara 0,C. Kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu X dengan mengambil nilainya itu Y sama dengan 0. Kemudian kita menentukan titik puncak dengan rumus ini. Dan ini ada karakteristik grafik fungsi. Nah, grafik fungsi itu memiliki karakteristik jika dilihat dari koefisien A-nya, jika A-nya lebih dari 0 maka grafiknya itu terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 maka terbuka ke bawah. Jika dilihat dari koefisien B, jika A dan B-nya itu tandanya sama, maka berada di kiri sumbu Y. Kalau A dan B itu berlainan tanda, maka ada di kanan sumbu Y. Kemudian jika dilihat dari koefisien C, jika C-nya itu lebih dari 0 maka akan memotong sumbu Y positif. Kemudian jika C-nya itu kurang dari 0, itu memotong sumbu Y negatif. Kemudian di sini akan dibahas mengenai latihan soal. Nah, latihan soalnya itu kita disuruh gambarlah grafik fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Nah, di sini penyelesaiannya kita seperti yang ada tadi ya, cara praktisnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan rumus 0,C. Nah, di sini adalah 0, min 4 karena di sini C-nya itu adalah min 4 dan B-nya min 2 dan A-nya adalah 2. Kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu X dengan mencari Y sama dengan 0. Nah, ini efeknya ini atau Y-nya ini dibuat sama dengan 0 semua. Kemudian kita memfaktorkannya, mencari penyelesaiannya, ditemukan X-nya itu min 1 sama 2. Jadi kita nanti bisa menentukan titik potongnya itu di sumbu X dengan min 1,0 dan 2,0 karena Y-nya kan diambil 0, maka X-nya tinggal di sini. Kemudian kita tinggal menentukan titik puncaknya dengan rumus ini, min B per 2A, min D per 4A. Maka ditemukan setengah, 9 per 2, min 9 per 2. Dan jika digambarkan dalam grafik, maka bentuknya itu seperti ini ya, parabola, kemudian
titik puncaknya ada di sini, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya kita berada pada materi terakhir, yaitu mengenai fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa definisinya itu fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan px per hx, dengan px dan hx itu merupakan suku banyak dalam x dan hx itu tidak sama dengan 0. Kemudian di dalam fungsi rasional itu ada nilai 0 fungsi. Nah, di sini jika diketahui fungsi fx itu sama dengan px per hx, ini seharusnya ada per, maka nilai-nilai x yang menyebabkan fx itu sama dengan 0 itu disebut nilai 0 dari fungsi fx. Jadi untuk mencari nilai 0 fungsi fx itu cukup dicari nilai-nilai yang menyebabkan px sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke grafik fungsi. Dalam menentukan grafik itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan titik potong, yang kedua menentukan asimtot, kemudian yang ketiga membuat tabel yang menunjukkan di mana fungsi itu bernilai positif, kemudian menentukan nilai ekstrim fungsi, kemudian menentukan titik-titik bantu, kemudian yang terakhir mensketsa kurvanya. Kemudian di sini dijelaskan mengenai asimtot. Asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Nah, asimtot ini biasa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Nah, ini saya menyertakan gambarnya untuk asimtot. Di sini ada asimtot datar dan asimtot tegak. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada asimtot tegak, miring, sama datar. Kemudian kita lanjut pada latihan soal. Nah, latihan soalnya ini kita disuruh menggambarkan grafik fungsi dari 2x plus 3 per x plus 1. Nah, untuk penyelesaiannya langkah-langkahnya itu yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu dengan cara dibuat y sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya itu min 3 per 2, jadi titik potong di sumbu x itu min 3 per 2,0. Kemudian kita mencari titik potong di sumbu y dengan cara x-nya itu dijadikan sama dengan 0. Maka kita memperoleh y-nya itu sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu y itu adalah 0,3. Nah, kemudian kita cari persamaan asimtotnya. Di sini kan grafik fungsinya itu kan 2x plus 3 per x plus 1. Di sini kita mendapatkan asimtot tegaknya itu min 1 dan y-nya itu sama dengan 2. Nah, itu dari mana? Kan asimtot tegak itu kan diperoleh ketika nilai y itu mendekati tak terhingga dan negatif tak hingga untuk nilai x tertentu ya. Jadi nilai y akan tak terhingga jika penyebut dari rasional itu mendekati 0. Nah, di sini kan penyebutnya itu kan x plus 1. Maka kalau ini mendekati 0 kan berarti x-nya ini kan min 1. Berarti yang asimtot tegaknya itu adalah min 1. Kemudian untuk asimtot datar ya, itu diperoleh dari A per P. A-nya itu adalah 2 dan P-nya itu adalah 1. Yaitu 2 per 1 jadinya 2. Nah, ini adalah untuk gambarnya. Gambar dari grafik fungsi rasional, dan di sini adalah asimtot datar, dan di sini adalah asimtot tegaknya. Nah, itu adalah persembahan penjelasan materi dari saya mengenai relasi dan fungsi. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.